Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini kita bertemu lagi untuk mata kuliah TKPK 1 mengenai tugas penyusunan program bangunan dan lingkungan. Jadi kami minta Anda nanti akan melakukan pendataan dan analisis koridor jalan di Pontianak. Tugas ini dilakukan secara berkelompok, melakukan analisis dan pendataan di kota Pontianak, di mana kelompoknya saya bagi berdasarkan nomor urut absen, ya. Dari koridor kelompok 1 adalah koridor Jalan Ahmad Yani, segmen A, dan nomor absen 1 sampai 7. Kemudian koridor kedua segmen B, 8 sampai 14. 3 koridor Sultan Abdurrahman, 15 sampai dengan 21. Dan 4 koridor Jalan Gajah Mada. Nomor absennya 22 sampai dengan 28. Untuk lokasi nanti akan saya jelaskan setelah ini. Ada beberapa landasan hukum yang bisa digunakan untuk pendataan, cara pendataan dan analisis ya. Jadi mungkin kalau Anda cukup kreatif, Anda download semua ini, kemudian bisa dimanfaatkan untuk bagaimana menganalisa data-data yang sudah Anda dapatkan. Maksud dan tujuan TKPK untuk tugas ini adalah sebagai dokumen hasil perkuliahan tugas TKPK 1, sekaligus sebagai referensi pada tugas studi rancang kota 1 ya semester depan, desain kawasan binaan jurusan arsitektur Pontianak. Kemudian sasarannya adalah tersusunnya data-data bangunan dan lingkungan koridor jalan di Pontianak, khususnya untuk data dan analisis. Kemudian yang ketiga, tersedianya dokumen program bangunan dan lingkungan mata kuliah tugas TKPK 01, desain kawasan binaan jurusan arsitektur. Lokasi dilaksanakan di wilayah administrasi kota Pontianak dengan luasan lebih dan atau sama dengan 15 hektar ya. Jadi bisa lebih dari 15 hektar. Sumber pendanaan dari PNPB Politeknik Negeri Pontianak dan swadana mahasiswa. Lingkup pekerjaannya atau lingkup tugas pertama adalah melakukan pendataan dan analisis wilayah bencana. Jadi data analisa Anda lengkapi dengan foto dan peta. Itu tentang tata guna lahan atau land use. Kemudian tata bangunan, mesh and building form, terdiri dari intensitas pembuatan lahan, ketinggian bangunan, setback, KDP, KLP, GSP, warna, material, tekstur, langgam, dan skala. Kemudian tata guna sirkulasi dan parkir, tata guna ruang terbuka hijau, tata jalur jalan kaki, tata pendukung aktivitas, tata penanda kawasan, tata preservasi, dan sistem prasarana dan utilitas lingkungan. Ya, jadi cara mendata dan menganalisis itu menggunakan bukunya dari Hamid Sirvani ya, tentang urban design process yang telah ya, saya berikan. Elemen fisik urban design, urban design process. Jadi mengenai data cara pendataan ini ada di sini. Anda bisa ambil apa saja yang harus didata, bisa diambil dari teori-teori yang telah saya berikan sebelumnya. Ditambah dengan sistem sarana prasarana utilitas. Yang apa saja sistem prasarana dan utilitas Anda bisa cek ini di peraturan pekerjaan umum tentang pedoman umum rencana tata bangunan dan lingkungan. Jadi saya juga akan lampirkan pada tugas Anda. Ini kira-kira apa saja yang harus didata. Ini cukup lengkap di sini, tetapi memang tidak dijadikan acuan utama karena cukup rumit untuk level Anda. Jadi bisa dijadikan referensi apa saja yang seharusnya didata. Ya, karena di sini kita lihat pedoman RTPL itu banyak juga mengambil dari Hamid Sirvani seperti struktur pertolongan lahan, intensitas pemanfaatan lahan, sampai dengan tata kualitas lingkungan. Nah, untuk sistem prasarana bisa diambil di sini. Apa saja yang dijadikan sebagai komponen penataan. Jadi untuk data dan analisisnya itu kita ambil yang dari komponen saja. Komponen-komponennya. Yang di sini di komponen penataan. Terus kalau ada tata kualitas lingkungan, nah, item-itemnya di komponen penataan. Kita lihat contohnya misalnya tentang sistem terbuka ya, komponen penataan di halaman 34. Nah, misalnya sistem ruang terbuka dan tata hijau ternyata di halaman, kalau di sini adalah 34 ya. Ini komponen penataannya adalah bagaimana sistem ruang terbuka umumnya, sistem ruang terbuka pribadi,
sistem ruang terbuka privat, sistem pepohonannya bentang alam. Nah, ini yang perlu didata dan analisis ya. Area hijau. Nah, ini Anda bisa dapatkan pada bagian rencana umum ya. Rencana umum dan panduan rancangan. Itu lebih detail karena pada depan RTPL ini bagian program bangunan dan lingkungan ya. Untuk kajiannya terutama untuk pendataan dan analisis bersifat lebih umum ya, dari ada perkembangan sosial kependudukan sampai ke kajian aspek signifikansi. Tetapi hal ini kita ambil sebagian saja sehingga pendataan kita menggunakan dari Hamid Sirpani ya. Saya ini 8 halaman yang ada di Hamid Sirpani sebagai pendataan dan analisis Anda. Oke ya, kita lanjutkan. Jadi begitu cara melakukan pendataan dan analisisnya ya, menggunakan Hamid Sirpani ditambah dengan utilitas dan sarana prasarana. Ini prasarana dan utilitas lingkungan. Kemudian yang kedua yang harus Anda lakukan adalah melakukan hasil analisis. Itu mencakup permasalahan potensi kawasan yang memiliki dampak besar dan program bangunan dan lingkungan yang dapat dikembangkan. Artinya setelah melakukan analisis, ya, pendataan dan analisis, simpulkan permasalahannya dan potensinya. Permasalahan adalah hal-hal yang kurang baik, kurang maupun yang belum ada. Sementara potensi adalah sesuatu yang sudah ada dan memiliki dampak yang besar dari lingkungan ya, terhadap kebaikan-kebaikan yang didapatkan. Sementara program bangunan dan lingkungan ini adalah usulan-usulan Anda untuk pengembangan penataan-penataan yang menurut Anda lebih sangat menarik, yang memiliki potensi yang besar untuk diterapkan pada lokasi kawasan koridor Anda. Nah, berikut kita langsung ke pelaporan ya. Jadi Anda nanti akan melaporkan dalam bentuk buku laporan dari halaman judul, kemudian bab pendahuluan isinya tentang latar belakang sampai dengan pengertian koridor. Semuanya sudah saya sampaikan pada teori-teori perkuliahan, tinggal Anda terapkan lagi. Apabila ada Anda dapatkan dari luar juga akan lebih baik lagi. Kedua adalah bab 2, berisi data kawasan wilayah perencanaan. Jadi kita pisah tentang pendataan dan analisis ini ya. Jadi ke 8 komponen, ke 9 komponen ini Anda buat data dulu, kemudian bab 3-nya baru analisanya dan hasil analisis. Kemudian bab 4 penutup berisi kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan dan saran itu berisi tentang hasil pendataan dan analisisnya, saran-saran yang berkaitan dengan pengembangan koridor, sekaligus untuk manfaat dari pengembangan itu diberikan kepada pemangku kebijakan dan akademisi untuk bisa dijadikan sebagai masukan-masukan. Kemudian yang berikutnya adalah format penyajian. Format penyajian Anda dalam bentuk file PDF, laporan ukuran A4 ya, potret. Kemudian Anda masukkan di Google Classroom ya, jadwal-jadwal seperti ini. Jadi kita bagi menjadi 5 minggu penyelesaian tugas. Minggu pertama pengumpulan halaman judul dan bab 1 dari hari ini sampai tanggal 16. Kemudian pengumpulan bab kedua itu data tanggal 30. Bab 3 tanggal 6 bulan Agustus. Dan halaman judul sampai dengan bab 4. Jadi pengumpulan keseluruhan itu pada tanggal 13 Agustus. Ya, namun misalnya apabila ada perbaikan pengumpulan data di bab 2, 3 itu semuanya nanti diperbaiki di bab 4. Tapi tiap minggu ya, kecuali untuk minggu kedua ini saya beri waktu kosong karena minggu kedua ini libur, 2 minggu untuk penyelesaian datanya. Dan setiap mahasiswa wajib untuk mengumpulkan file data tersebut di Google Classroom. Jadi sebagai contoh misalnya begini. Apabila satu kelompok berisi 7 orang, itu seluruh mahasiswa semuanya harus mengumpulkan di Google Classroom-nya masing-masing dengan data yang sama. Jadi ada 7 data yang sama untuk kelompok tersebut yang dimasukkan ke Google Classroom pada masing-masing akun mahasiswa.
Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai lokasi. Lokasi pengamatan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama di Jalan Ahmad Yani. Jumlah mahasiswa yang menjadi anggota kelompok ada 7, dari Fikrusadin sampai Ani Jumniarti. Segmen 2 Jalan Ahmad Yani 1 adalah dari Afrida sampai dengan Agustina Rizky Meliniawanti. Koridor ketiga adalah Jalan Sultan Abdul Rahman dari Sahrul sampai dengan Wangsa Waruna. Sementara yang terakhir di koridor Jalan Gajah Mada, Muhammad Nur Arifin sampai Mulyadi. Nah, ini adalah batasan-batasannya untuk lokasi. Di segmen A Jalan Ahmad Yani itu sebelah utaranya atau sebelah timur ini adalah Jalan Abdul Rahman. Kemudian batasan di selatannya adalah Bundaran Tegulis. Kemudian lebarnya adalah satu coupling. Anda ambil satu coupling saja di belakang dari jalan raya ini ya. Di kanan kiri satu coupling, di sini juga satu coupling. Karena kita bicara tentang koridor. Di segmen B Ahmad Yani, batasannya di sebelah utara adalah Bundaran Tegulis dan di selatannya adalah jalan Sungai Raya Dalam. Lebarnya juga sama, menggunakan satu coupling saja di kawasan di sekitar Jalan Ahmad Yani ini. Sama di Jalan Sultan Abdul Rahman, batasan utaranya ini adalah Jalan Ahmad Yani, di selatan adalah Bundaran Kota Baru ya. Lebar satu coupling saja ke kanan dan ini ke kiri. Kemudian terakhir Jalan Gajah Mada, batasannya Jalan Agus Salim utara dan selatan adalah Jalan Pahlawan. Nah, ini disesuaikan ya juga satu coupling ke belakang dari koridor Jalan Gajah Mada. Demikian penjelasan dari saya untuk saat ini. Nanti pada saat analisis saya akan beri penjelasan lebih detail lagi ya, agar tugas Anda dapat lebih terarah. Itu sementara ini untuk penjelasan keseluruhan dari tugas ini, dan setiap minggunya saya akan memberikan penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.